Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan nilai tan setengah A sama dengan P, dengan A merupakan sudut lancip, dan kita akan menentukan nilai dari cos A-nya. Kita perlu ingat sudut lancip adalah sudut yang ada di kuadran pertama, yaitu tepatnya sudut yang nilainya lebih dari 0 derajat, serta kurang dari 90 derajat. Tentunya setengahnya dari sudut A ini juga akan tetap ada pada kuadran yang pertama, yang mana bisa kita gambarkan saja sudut setengah A-nya ini ada pada suatu segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini, dan sudut setengah A-nya misalkan kita punya ada di sini, yang mana kita punya hubungan antara konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi bisa kita misalkan di sini adalah P, Q, serta R, maka untuk tan dari setengah A-nya bisa kita peroleh berdasarkan sisi depan sudut setengah A per sisi samping sudut setengah A-nya. Yang mana di depan sudut setengah A berarti sisi PR-nya ini, dan sisi sampingnya berarti adalah yang di PQ-nya, dan yang di hadapan sudut siku-siku berarti QR adalah sisi miring. Berarti tan setengah A-nya ini sama dengan PR per PQ. Lalu untuk yang sin serta cos-nya, yang mana untuk rumus sin setengah A berarti bisa kita peroleh dari sisi depan per sisi miring, yaitu PR per QR. Dan cos setengah A-nya bisa kita peroleh dari sisi samping per sisi miring, yaitu PQ per QR. Dan karena tan setengah A-nya sama dengan P, dengan P-nya di sini adalah P kecil, berarti bisa juga kita tuliskan P per 1. Jadi bisa kita pandang PR-nya di sini adalah P kecil, dan PQ-nya di sini adalah 1. Sekarang kita akan cari sin setengah A serta cos setengah A-nya, berarti di sini kita membutuhkan panjang QR, dan karena PQR adalah segitiga siku-siku, maka bisa kita terapkan teorema Pythagoras. Yang mana QR berarti adalah sisi miring, dan panjang sisi miring bisa kita peroleh berdasarkan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sehingga QR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Maka QR-nya ini sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah P kuadrat. Di sini untuk sin setengah A berarti bisa kita peroleh berdasarkan PR per QR, yaitu P per akar 1 kuadrat ditambah P kuadrat. Lalu cos setengah A berarti kita peroleh dari PQ per QR sama dengan 1 per akar 1 kuadrat ditambah P kuadrat. Kita perlu ingat ada rumus terkait cos, yaitu kalau kita punya cos 2 alfa, ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, yang mana alfanya bisa kita ganti dengan setengah A. Berarti cos 2 setengah A sama dengan cos kuadrat setengah A dikurangi sin kuadrat setengah A. Dan di sini 2, kalau kita kalikan 1 per 2 hasilnya adalah 1, maka kita akan peroleh sama saja dengan cos A, ini sama dengan cos kuadrat setengah A berarti sama saja dengan cos setengah A dikuadratkan, maka kita akan punya di sini 1 per akar 1 kuadrat ditambah P kuadrat yang dikuadratkan, dikurangi sin kuadrat 1 per 2A sama saja dengan sin 1 per 2A dikuadratkan. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, dalam menyelesaikan bentuk ini, kita perlu ingat juga pada bentuk pangkat beberapa sifatnya. Yang mana kalau kita punya bentuk A per B pangkat M, maka ini sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. Lalu kalau kita punya akar A dikuadratkan, hasilnya adalah A. Berarti untuk pangkat kuadratnya masing-masing bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga kita akan peroleh berarti kalau akar dari 1 kuadrat ditambah P kuadrat dikuadratkan, maka sesuai konsep ini kita akan punya hasilnya adalah 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat ditambah P kuadrat itu sendiri. Dan kita perlu ingat 1 kuadrat berarti 1 dikali 1 atau 1 dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya adalah 1.
Maka kita akan punya bentuknya jadi seperti ini, dan karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 1 ditambah P kuadrat, berarti tinggal kita operasikan saja untuk pembilangnya. Maka kita akan peroleh cos A sama dengan 1 dikurang P kuadrat per 1 ditambah P kuadrat. Jadi hasilnya sesuai dengan pilihan yang E. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.